Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Farido Fuad, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Putri Najwa Roma dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nomor induk saya 2108302094. Di sini saya ingin menyerahkan salah satu tugas dari mata pelajaran ini di ujian akhir semester. Hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan untuk sarjana atau profesional. Konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan dalam hakikatnya. Pendidikan kewarganegaraan dapat mengembangkan kemampuan untuk sarjana atau profesional. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Setiap negara memiliki pendidikan kewarganegaraan yang harus diajarkan kepada peserta didik. Karena untuk mewujudkan warga negara yang sadar akan bela negara, yang berlandaskan pemahaman politik kebangsaan dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam kehidupan bangsa. Sumber pendidikan kewarganegaraan. Pada sebab ini Anda akan diajak menggali pendidikan kewarganegaraan dan menggali sumber-sumber pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, baik secara historis, sosiologis maupun politis yang berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan serta pencerdasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hingga dapat disadari bahwa bangsa Indonesia merupakan pendidikan kewarganegaraan. Dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Esensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia pada 10, 30, atau 100 tahun yang akan datang? Apa Anda berpikir bahwa kondisi bangsa masa depan akan sesama saja dengan kondisi bangsa saat ini? Mereka yang ingin menemukan jawaban analitis tentang kehidupan bangsa pada masa lampau dan kondisi bangsa pada saat ini. Esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Pengertian identitas nasional secara etimologi. Identitas nasional berasal dari dua kata, identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity, yang memiliki pengertian harfiah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dari yang lain. Dalam term antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan sesuatu dalam kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif bahwa kekuasaan negara tidak untuk disalahgunakan dan agar hak asasi manusia atau lainnya tidak dilanggar. Konstitusi itu sangat penting bagi suatu negara karena untuk mengatur dan membatasi kekuasaan di suatu negara. Konstitusi satu undang-undang dasar dalam negara merupakan sebuah norma sistem politik dan hukum bentuknya pada pemerintahan negara biasa dijaga sebagai dokumen tertulis. Konstitusi yang demokratis biasanya berisi 3 hal, diantaranya menggabungkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar. Yang kedua, keberadaan lembaga negara dan kejelasan batas-batas fungsi. Yang ketiga, wewenang serta hubungan antar lembaga. Fungsi konstitusi. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenangnya. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aturan dasar Undang-Undang RI 1945 dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintah negara. Pasal 7, pembatasan masa jabatan presiden dan presiden wakil. Pasal 7C, presiden tidak dapat memberikan dan atau membubarkan DPR. Pasal 14 ayat 1, pemberian gerasi dan rehabilitasi.
presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Ketua Panitia Penyusun Undang-Undang Dasar NKRI 1945 yang diusulkan dalam rapat Panitia Penyusunan Kemerdekaan Indonesia dan 15 Agustus 1945 diantaranya menyatakan bahwa ini adalah sekedar undang-undang dasar sementara, undang-undang dasar kira bahwa barangkali boleh dikatakan pula inilah Republik Indonesia. Nanti kita membuat undang-undang dasar yang lebih sempurna dan lengkap. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan bernegara. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme. Ada hubungan timbal balik di antara hak dan kewajiban. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri sebagai warga negara, harus tahu hak dan kewajibannya seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan undang-undang. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Sumber historis, secara historis, perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat Eropa. Johann Locke, seorang filsuf Inggris di abad ke-17 yang pertama kali merumuskan keberadaan hak-hak alami yang melekat dalam setiap manusia, yaitu hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak memilih. Sumber politik yang mendasari menegakkan kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berlangsung selama era reformasi. Beberapa poin yang perlu direnovasi adalah mengamandemen UUD NKRI 1945, menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan PRF, mewujudkan kehidupan demokrasi. Sumber sosiologis, ada beberapa gejala sosiologis mendasar yang menjadi penyebab berbagai guncangan dalam masyarakat kita. Eurotomo 2001. Pertama, adalah fakta yang menyedihkan bahwa setelah jatuhnya struktur kekuasaan otokrasi, rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, tetapi oligarki, tempat kekuasaan terkonsentrasi dalam kelompok kecil elit, sedangkan mayoritas rakyat demos tinggal jauh dari sumber kekuasaan, otoritas, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan lain-lain. Kedua, penyebab berbagai guncangan dalam masyarakat saat ini adalah hasil dari meningkatnya permusuhan sosial dan budaya. Demokrasi Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Demokrasi Pancasila bisa diartikan sebagai sistem permusyawaratan dalam pemerintahan yang merujuk pada rakyat, mengutamakan persatuan nasional dan keluargaan. Prinsip persatuan nasional terlihat dari sila ketiga dari Pancasila. Rasa kekeluargaan dalam negara Republik Indonesia memunculkan persatuan nasional dalam setiap masyarakat. Persatuan nasional juga sangat penting dalam pertahanan negara agar negara dapat kuat saat ada gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia. Pengertian implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok, pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Macam-macam demokrasi. Yang pertama ada demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung. Yang ketiga, demokrasi semi langsung. Yang keempat, demokrasi presidensial. Yang kelima, demokrasi parlementer. Yang keenam, demokrasi Islam. Yang ketujuh, demokrasi Pancasila. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum, artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan pada hukum. Tujuan hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen apa yang tertera dalam persatuan hukum sehingga dapat terwujud dalam pelaksanaan di masyarakat. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Ada beberapa konsep dari wawasan Nusantara yang meliputi dua aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aspek historisme dari sejarah. Cita-cita bangsa Indonesia adalah mengikat suatu bangsa yang satu dengan wilayah yang utuh. Karena Indonesia dulu pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah belah dengan penuh penderitaan, kesengsaraan, serta kemiskinan dan adu domba dari pihak penjajah. Yang kedua, aspek geografis dan sosial budaya. Nusantara memiliki letak geografis dan posisi yang unik, serta wilayah Nusantara juga termasuk bangsa yang heterogen, yaitu bangsa yang terdiri atas berbagai macam unsur yang berbeda-beda sifat atau berlainan jenis serta beraneka ragam suku dan bahasa. Adapun di antaranya keunikan dari bangsa Indonesia, di antaranya yang pertama diapit oleh dua benua dan dua samudra. Yang kedua, Indonesia memiliki banyak pulau yang tersebar di berbagai wilayah. Yang ketiga, lingkungan wilayahnya banyak yang subur. Yang keempat, memiliki banyak etnik sehingga memiliki berbagai macam kebudayaan. Konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Sumber sosiologis. Ketahanan nasional ini bermula dari sebuah gagasan ketahanan nasional sebagai keadaan dinamis bangsa yang tangguh dan tahan terhadap sebagai ancaman. Ketahanan ini disebabkan oleh bentuk ancaman yang semakin luas dan kompleks di zaman modern. Misalnya, resiko kekeringan panjang di suatu daerah berdampak pada ketahanan pangan di daerah itu. Yang kedua, sumber politik. Ketahanan nasional ini sangat dipengaruhi oleh keadaan ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep resiliensi atau ketahanan bukan hanya resiliensi nasional saja, tapi sebagai konsepsi berlapis atau resiliensi berlapis, yaitu resiliensi individu, resiliensi keluarga, resiliensi regionalisme, resiliensi regional, dan resiliensi nasional. Esensi dan urgensi bela negara. Bela negara secara fisik menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar militer. Bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam membela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan mengabdikan sesuai dengan profesi pendidikan kewarganegaraan, diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini. Spektrumnya semakin luas dan kompleks. Unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Asta Gatra, 8 gatra, yang terdiri dari Trigatra, 3 gatra alamiah, dan Panca Gatra, 5 gatra sosial, yaitu Gatra 5 sosial, yaitu gatra yang pertama, gatra letak dan geografis, yang kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam, yang ketiga, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. 5 aspek unsur kehidupan sosial Panca Gatra, yaitu yang pertama gatra ideologi, yang kedua gatra politik, yang ketiga gatra ekonomi, yang keempat gatra sosial budaya, yang kelima, yang terakhir ini adalah gatra pertahanan dan keamanan. Memahami urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Pengertian wawasan Nusantara. Yang pertama, kondisi geografis wilayah NKRI yang dikenal dengan nama Nusantara yang terdiri dari perairan yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau terletak pada khatulistiwa di antara dua benua dan dua samudra.
Yang kedua, dengan segala ciri-cirinya merupakan ruang hidup seluruh bangsa Indonesia. Yang ketiga, rakyat Indonesia yang sangat beraneka ragam, suku, etnis, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat sebagai penghuni Nusantara. Yang terakhir, sejahtera perjuangan bangsa yang merupakan pengalaman pahit, terpecah belah dan dijajah bangsa lain lebih dari 300 tahun. 3 wajah ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Sebagai doktrin nasional, ketahanan nasional adalah cara terbaik yang ada guna mengimplementasikan pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan dijadikan pedoman dalam memenuhi tuntutan perkembangan lingkungan, perkembangan bangsa, dan kelangsungannya hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkatkan atau menurun. Jadi kondisi itu tidak bersifat statis. Yang terakhir, ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan ketahanan nasional yang dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajalan Astagatra yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Dalam bab terakhir ini menerangkan tentang anti korupsi. Pengertian korupsi merupakan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak pribadi maupun kelompok. Dari segi hukum, memandang bahwa korupsi merupakan kejahatan koruptor. Oleh karenanya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menindak para koruptor dengan jeratan-jeratan hukum dan memberantas korupsi dengan memperkuat hukum seperti undang-undang dan aparat hukum. Terdapat juga faktor lain menurut Eri Riana Hardeja Pamekas 2008 menyebutkan tingginya kasus korupsi di negara ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa, rendahnya gaji pegawai negeri sipil, dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundang-undang, rendahnya integritas dan profesionalisme mekanisme pegawai internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan dan lingkungan masyarakat, lemahnya keimanan, kejujuran dan rasa malu dan etika. Faktor eksternal pemicu terjadinya korupsi yang disebutkan oleh faktor di luar diri pelaku. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politis. Salah satu penyebab terjadinya korupsi adalah pilihan ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politik para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Aspek organisasi, kurang adanya sikap keteladanan pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, kelemahan sistem pengendalian manajemen, dan lemahnya pengawasan. Peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi, menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus. Hal ini terutama dimulai dari kesadaran masing-masing mahasiswa, yaitu menanamkan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan korupsi, walaupun itu hanya tindakan sederhana. Memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan